Halo, perkenalkan, nama saya Laila, mahasiswa Universitas Paramadina. Pada video ini, saya akan membahas dua kasus politik dari perspektif komunikasi politik, yaitu tentang kasus demonstrasi besar di Iran, dan yang kedua itu tentang kasus pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertama, saya akan membahas demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Iran sejak akhir Desember 2025. Nah, demonstrasi ini dipicu karena krisis ekonomi yang cukup parah di Iran, seperti inflasi yang tinggi, harga makanan yang terus naik, dan nilai mata uang rial yang anjlok. Nah, awalnya aksi ini itu terjadi di pasar-pasar, terutama Grand Bazar Tehran, lalu menyebar ke ratusan kota di berbagai provinsi di Iran. Kalau kita lihat dari sudut pandang komunikasi politik, fenomena ini itu bukan sekedar kerusuhan ekonomi, tapi juga menunjukkan adanya kegagalan komunikasi antara pemerintah dan juga rakyat di Iran. Nah, kalau menurut Canggara sendiri, komunikasi politik itu adalah proses penyampaian pesan yang bermuatan politik dan berdampak pada kekuasaan, kebijakan, dan legitimasi negara. Nah, dalam kasus Iran, masyarakat itu sebenarnya sedang mengirimkan pesan politik yang sangat jelas melalui demonstrasi, yaitu ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan di Iran. Nah, demonstrasi ini bisa dipahami sebagai bentuk komunikasi politik dari bawah ke atas. Nah, jadi ketika saluran komunikasi formal seperti dialog publik, media bebas, atau mekanisme aspirasi tidak berjalan, maka masyarakat itu akan mencari cara lain untuk menyampaikan pesannya. Nah, dalam hal ini, dalam kasus Iran, demonstrasi itu menjadi media komunikasi politik alternatif masyarakat. Kalau dianalisis menggunakan model komunikasi Harold Laswell, maka akan kelihatan, yaitu yang pertama, siapa yang berbicara. Jadi yang berbicara itu pedagang, masyarakat kelas menengah ke bawah, dan warga kota di Iran. Nah, kemudian yang kedua itu pesan apa yang disampaikan. Jadi pesan yang disampaikan itu adalah penolakan terhadap kebijakan ekonomi dan kegagalan negara mengelola krisis. Nah, kemudian yang ketiga itu saluran apa yang digunakan. Nah, saluran yang digunakan itu menggunakan cara demonstrasi, penutupan pasar, mogok dagang, dan media sosial. Nah, kemudian yang keempat itu kepada siapa sih pesan itu ditunjukkan? Jadi pesan itu ditunjukkan untuk pemerintah Iran dan elit politik di sana. Kemudian yang kelima, efek apa yang ditimbulkan? Jadi efek yang ditimbulkan itu tekanan politik, instabilitas, dan turunnya legitimasi pemerintah. Tapi masalahnya itu respon pemerintah Iran justru lebih menonjolkan pendekatan represif. Jadi seperti penggunaan gas air mata, penangkapan massal, dan pembatasan informasi. Nah, ini itu menunjukkan karakter komunikasi politik yang otoriter, di mana kritik dianggap ancaman bukan masukan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa aktor komunikasi politik yang terlibat dalam kasus Iran ini meliputi yang pertama masyarakat sipil sebagai komunikator pesan politik. Kemudian yang kedua pemerintah Iran sebagai pihak penerima sekaligus pengendali kebijakan. Kemudian yang ketiga itu aparat keamanan, yaitu sebagai alat negara. Kemudian yang keempat, itu media nasional dan internasional sebagai pembentuk opini publik. Lalu yang kelima, itu aktor internasional yang juga ikut menyoroti isu hak asasi manusia di Iran. Jika saya berada di posisi pemerintah Iran, mungkin solusi utama itu bukan hanya soal ekonomi, tapi memperbaiki strategi komunikasi politik. Nah, beberapa langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Iran antara lain itu, yang pertama, mengakui krisis ekonomi secara terbuka kepada publik. Kemudian yang kedua itu, menghadirkan juru bicara pemerintah yang kredibel. Kemudian yang ketiga itu membuka dialog dengan kelompok pedagang dan masyarakat. Lalu yang keempat itu menghentikan framing bahwa
demonstran adalah musuh negara. Lalu yang kelima itu mengurangi pendekatan represif dan menggantinya dengan pendekatan persuasif. Karena dalam komunikasi politik, represi mungkin bisa menghentikan suara, tapi tidak bisa mengembalikan kepercayaan publik. Oke, selanjutnya saya akan membahas kasus yang kedua, yaitu tentang pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, fenomena ini menarik karena kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik, keputusan tersebut tidak bisa dipahami hanya sebagai keputusan hukum, tetapi juga sebagai strategi politik dan simbol komunikasi kekuasaan. Nah, dalam komunikasi politik, kebijakan seringkali berfungsi sebagai pesan simbolik. Melalui keputusan ini, Presiden Prabowo Subianto itu tampaknya ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintahannya itu bersifat rekonsiliatif, ingin meredam konflik lama dan merapikan peta politik pasca era Jokowi. Namun, masalah utama dari kebijakan ini itu terletak pada komunikasi publiknya. Jadi pemerintah tidak memberikan penjelasan yang cukup detail kepada masyarakat mengenai alasan, tujuan, dan konteks keputusan tersebut. Akibatnya muncul berbagai argumen di publik, mulai dari dugaan kompromi politik, transaksi elit, hingga anggapan bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Dalam teori komunikasi, kondisi ini itu disebut sebagai kegagalan framing, yaitu ketika makna yang ingin dibangun oleh komunikator tidak diterima dengan baik oleh khalayak. Nah, aktor komunikasi politik dalam kasus ini itu meliputi yang pertama presiden. Presiden itu sebagai komunikator utama. Lalu yang kedua itu elit politik dan partai-partainya. Lalu yang ketiga itu media massa yang memberikan isu. Lalu yang keempat itu masyarakat sebagai penerima pesan. Lalu apakah keputusan ini tepat? Nah, menurut saya keputusan ini itu cukup tepat secara kepentingan politik elit, tetapi kurang tepat dari sisi komunikasi publik dan etika demokrasi. Nah, dampak positifnya keputusan ini itu bisa menurunkan ketegangan politik, lalu mempercepat konsolidasi kekuasaan. Lalu yang ketiga itu menciptakan stabilitas politik jangka pendek. Namun, dampak negatifnya itu juga cukup serius. Jadi bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, lalu memperkuat citra politik transaksional, lalu yang terakhir itu membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses politik. Seandainya saja pemerintah itu mengomunikasikan kebijakan ini secara lebih terbuka, transparan, dan argumentatif, maka resistensi publik itu juga bisa diminimalkan. Nah, sebagai kesimpulannya itu, baik kasus di Iran maupun di Indonesia itu menunjukkan bahwa komunikasi itu inti dari politik, dan ketika komunikasi antara negara dan masyarakat itu tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan apapun bisa berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, komunikasi politik itu sangat transparan, persuasif, dan partisipatif menjadi kunci dalam menjaga legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Oke, cukup sekian info yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu.